yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersunyi. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud padamu. Ren, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Anak aku sakit, kamu kok nggak bilang sih sama aku? Ini kan masalah yang penting, Renata. Sayang, tadi waktu kamu datang ke sini, kamu langsung pesen makanan kan? Jadi aku lupa bilang semua sama kamu. Masa kamu masalah sepenting ini bisa lupa sih? Maafin saya, Pak. Ini memang kelalaian saya dan semua orang bertanggung jawab di pesantren. Tapi insya Allah, kami nggak akan pernah mengulangi lagi. Ayah, jangan nyalain Ustazah Aisyah dong. Selama ini Ustazah Aisyah itu baik banget sama Anissa. Dia terus manjain Anissa, perhatian. Jadi ayah jangan nuduh sembarangan ya. Selama ini pas ayah tinggal di luar negeri, Anissa udah nganggap kalau Ustazah Aisyah bunda Anissa sendiri. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa Terus sekaligus ayah. selain hanya nama. Anissa nggak mau jangan berduaan sama Tante Renata. Astagfirullahaladzim. Anissa, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau kamu menuduh orang seperti itu, sama aja namanya kamu fitnah. Kau masih ingat kan? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yang artinya bahwa fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Jadi kamu nggak boleh ya fitnah orang lagi kayak gitu. Ustazah minta kamu harus jaga omongan kamu ya. Ya Ustazah. Sebentar ya. Ustazah ngangkat telepon dulu. Anissa, sini. Setelah Bu Salma pikir-pikir nih ya, lebih baik kamu jalan aja sama Tante Renata. Tapi Anissa kan udah bilang kalau Anissa nggak mau jalan berduaan sama Tante Renata. Ya, Bu Salma juga tahu. Nah, dengerin dulu dong. Bu Salma nih punya ide bagus. Ide apaan? Setuju! Itu ide bagus banget. Bu Salma selalu punya ide bagus. Anissa, kamu mau kan ikutin saran Ustazah? Siapa tahu hubungan kamu bisa jauh lebih baik. Kalau emang hubungan kamu biasa-biasa aja, nggak jauh lebih baik, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah usaha ya. Anissa mau kok jalan sama Tante Renata. Sekarang Anissa telepon ayah dulu ya. Suruh Tante Renata jemput ke sini. Oke? Ada lagi. Pasti panas banget nih. Kenapa? Ada yang salah dengan saya? Enggak. Silakan duduk sebentar ya. Saya panggilkan Anissa. Assalamualaikum Salma. Tolong suruh Anissa ke ruangan baca ya. Ada Ibu Renata yang mau menemui Anissa. Ya, waalaikumsalam. Maaf Ibu Renata, apa Pak Ihsan dan Ibu sedang ada acara keluarga sampai menjemput Anissa sekarang? Saya menjemput Anissa karena saya ingin mengajak Anissa jalan-jalan. Sebentar lagi kan saya akan menjadi ibu Anissa.
Jadi, saya hanya ingin mendekatkan diri pada Anissa. Memang seharusnya Anissa itu mengenal calon ibu barunya. Agar lebih kenal ya. Anissa itu anaknya memang sangat menyenangkan kok. Insya Allah dalam waktu dekat, ibu pasti akan lebih akrab dengan Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa, ini Ibu Renata mau jemput kamu. Iya, tadi Anissa telepon ayah untuk minta dijemput. Ya udah, Umi pesan selama kamu pergi sama Ibu Renata jangan nakal ya. Iya, Umi. Anissa itu memang anak yang sangat pintar. Ayo sayang. Yuk. Tante, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Maaf sayang. Mari sayang. Assalamualaikum, Umi. Salam. Assalamualaikum, Usama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Jadi semuanya berapa, Mbak? Semuanya 1.250.000. Bibi. Iya, Tuan. Anissa udah pulang belum? Belum, Tuan. Mungkin Non Anissa sekalian sholat tarawihnya di luar, Tuan. Makanya sampai saat ini belum pulang. Ya udah, tolong bawain ini ya, Bi. Baik, Tuan. Iya juga ya. Misi, Tuan. Non. Terawih kan udah selesai dari tadi, Mas. Kita jujur sampai rumah. Tapi Renata sama Anissa kok belum datang juga ya? Mendingan sekarang Mas telepon dia deh. Aku takut banget terjadi apa-apa. Ya udah, Mas telepon dulu ya. Assalamualaikum, Ayah. Tante Taskia. Waalaikumsalam, sayang. Waalaikumsalam. Gimana tadi jalan-jalannya? Kamu udah makan sama sholat tarawih kan? Tante Renata mana kok nggak sama kamu, sayang? Tante Renata masih di mobil. Acara jalan-jalannya seru banget. Apalagi Tante Renata beli banyak mainan untuk Anissa. Tapi Anissa belum sholat tarawih. Nanti Anissa sholat sendiri kok, Ayah. Ya udah, iya sayang. Irsyad pasti percaya sama sandiwara gue. Perfect. Ayah ke depan dulu ya nemuin Tante Renata. Ya. Halo. Sorry sayang. Anissa, Tante Renata taruh di sini ya semua mainan kamu. Astagfirullahaladzim. Tante mukanya kenapa? Kamu kenapa, Ren? Muka kamu kok memar kayak gitu sih? Renata, kamu cerita aja sama kami. Masa takut kayak gitu? Kalau emang bener ada yang ngasarin kamu, nanti kita perpanjang aja ke polisi daripada kayak gini kan, Mas? Nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana sih, Ren? Jelas-jelas muka kamu tuh memar. Ini nggak bisa dibiarin, Ren. Ren, kalau kamu nggak enak ngomong di sini, kita ke ruang kerja aku sekarang. Udah, ayo. Anissa, masuk ke dalam kamar sekarang. Kenapa sih Ayah begini? Apa Ayah lupa sama Bunda? Anissa, masuk ke dalam kamar sekarang dan jangan keluar sebelum ayah suruh. Anissa nggak suka sama Tante Renata. Kau tempatku meminta, kau beriku. Apa lagi sih yang dilakuin Anissa sampai kamu memar-memar seperti ini? Tuh kan, belum apa-apa kamu udah emosi sayang. Aku jadi makin nggak tega buat cerita sama kamu. Aku bakal tenang. Tapi kamu cerita sejelas mungkin ya. Jangan ada yang tutup-tutupin. Tadi dia ngejalin aku sampai akhirnya aku jatuh ke tangga, membentur tiang. Kamu jangan marahin Anissa ya sayang. Mungkin dia cuma bercanda aja kok. Maklumlah dia kan masih kecil sayang ya. Aku juga ngerti kok.
Aku nggak bisa marah sama Anissa karena aku sayang banget sama Anissa. Anissa tuh benar-benar kelewatan. Ini tuh bukan bercanda namanya sayang, tapi udah ngebahayain keselamatan kamu. Anissa harus kasih pelajaran supaya dia nggak nakal lagi. Sayang, kamu jangan marahin Anissa ya. Aku nggak mau kalau Anissa sedih. Ternyata Irsyad gampang dibohongin. Anissa! Mas, Udah berapa kali ayah bilang sama kamu buat jangan nakal, tapi kenapa kamu nggak pernah denger omongan ayah? sebenarnya ada apa sih? Kok mentang-mentang Anissa kayak gitu? Anissa tuh masih kecil, Mas. Anissa nggak nakal kok. Kamu jangan pernah bohongin ayah. Di telepon ayah udah pernah bilang kan supaya kamu jangan nakal dan nurut sama Tante Renata. Tapi kenyataannya apa? Hah? Kamu tuh udah bikin ayah kecewa, Anissa. Sekarang juga kamu masuk ke dalam kamar dan jangan keluar sebelum ayah suruh. Ayah pilih kasih. Ayah nggak sayang lagi ya sama Anissa. Ayah lebih sayang sama Tante Renata ya. Ayah nggak pernah pilih kasih, Anissa. Kalau kamu dengerin omongan ayah, ayah juga nggak bakal marah sama kamu. Anissa nggak suka sama Tante Renata. Anissa nggak mau ayah dekat lagi sama Tante Renata. Pokoknya mulai sekarang Anissa nggak mau Tante Renata kesini lagi. Anissa, masuk ke dalam kamar sekarang. Kenapa sih ayah begini? Apa ayah lupa sama Bunda? Anissa, masuk ke dalam kamar sekarang dan jangan keluar sebelum ayah suruh. Anissa nggak suka sama Tante Renata. Akhirnya kena marah juga tuh anak. Mulai sekarang aku akan terus ngerjain dia dan bikin dia semakin jauh dari ayahnya. Anissa, kamu tuh kenapa sih sayang? Setiap kamu dekat sama Tante Renata, kamu tuh selalu aja bikin masalah. Kamu jangan nakal dong sayang. Kalau kamu nakal terus, yang ada kamu dimarahin terus sama ayah. Anissa nggak mau Tante Renata deket sama ayah. Di belakang ayah, dia itu jahat banget sama Anissa. Dia nggak tulus sayang Anissa. Makanya Anissa terus kerjain. Tante tuh ngerti banget perasaan kamu kayak gimana. Tapi kamu tahu kan, ayah sama Tante Renata itu temenan. Dan kamu harus menghormati Tante Renata. Kamu harus sopan sama Tante Renata. Dan kamu juga tahu kan, ayah sama Tante Renata itu sama-sama saling menyayangi. Dan kamu juga harus jaga perasaan ayah. Kamu diajarin kan di pesantren untuk sopan sama orang tua, untuk ngargain orang tua, nggak boleh ngebantah kata-kata orang tua. Kamu mau kan dengerin kata-kata Tante sayang? Iya Tante. Anissa, kamu tuh udah nggak pernah denger omongan ayah lagi ya? Pokoknya mulai sekarang, kamu nggak boleh pulang ke rumah dan harus tetap di pesantren sampai kamu berubah dan denger omongan ayah. Ngerti kamu? Maaf tadi saya lagi di dapur jadi nggak dengar. Sekarang saya belum punya uang. Tolong kasih saya perpanjangan waktu lagi, Pak. Saya akan berusaha cari uang dan setelah dapat, saya pasti langsung bayar. Utang kamu dan bunganya itu sudah ada sekitar 70 juta. Saya kan hanya pinjam sama Bapak 30 juta. Kok lebih banyak bunganya, Pak? Kalau utang kamu nggak mau bayar, maka bunganya akan terus bertambah, dan tambah banyak. Tapi sekarang saya betul-betul belum punya uang, Pak. Tolong kasih saya waktu seminggu lagi, Pak. Saya janji, saya nggak akan mundur lagi, Pak. Tolong, Pak. Kesabaran saya sudah habis. Kalau ibu nggak bayar juga, silahkan ibu angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini saya sita. Mama, kalau ngomong sama orang tuh yang sopan ya. Dasar nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu dia. Roni. Utang Bu Mirna boleh lunas. Tapi nikahi saya dengan anak ibu. Hah, jangan mimpi kamu ya. Saya nggak akan pernah mau nikah sama orang yang jelek kayak kamu. Saya pasti akan bayar utangnya, Pak. Tapi nggak hari ini. Dan anak saya belum mau menikah, jadi silakan Bapak cari
wanita yang lain, Pak. Saya beri waktu 2 hari. Kalau ibu belum bayar juga, antar anak ibu ke KUA. Biar saya nikah sama dia. Anissa. Gimana? Jalan-jalannya kemarin sama Bu Renata, jadi apa enggak? Terus rencana kita berhasil nggak? Berhasil. Pasti berhasil. Bu Salma selalu punya ide-ide brilian. Nih, mulai dari sekarang pasti Bu Renata nggak mau lagi deket-deket sama kamu. Terus lama-lama nggak mau juga deket sama ayahnya Anissa. Bu Salma, justru ayah semakin jauhin Anissa. Sekarang Anissa nggak boleh pulang ke rumah lagi. Astagfirullahaladzim. Bu Salma, kok ibu malah ngajarin enggak sih sama anak kecil? Mestinya ngajarin yang baik-baik dong. Sekarang udah kayak gini, ibu bisa tanggung jawab. Iya, maaf Ustazah Aisyah. Maksudnya Bu Salma kan sebenarnya baik. Bu Salma juga nggak tahu kalau jadinya begini nih. Padahal Anissa baru ketemu sama ayah. Sekarang Anissa harus pisah lagi. Anissa juga nggak mau ayah direbut sama Tante Renata. Kamu jangan sedih ya, sayang. Mungkin semalam ayah kamu marah sama kamu karena emosi aja. Ustazah yakin nanti juga ayah kamu baik lagi. Pasti dia ngebolehin kamu setiap liburan pulang lagi ke rumah ayah kamu. Renata sayang, kamu jangan bolak-balik begitu dong. Mama makin stres lihat kamu mundar-mandir. Aku juga stres mikirin gimana caranya agar aku bisa mendapatkan uang. Aku nggak mau mah nikah sama orang yang jelek kayak gitu. Mama juga amit-amit punya menantu seperti itu, sayang. Tapi gimana caranya kita bisa dapat uang banyak untuk membayar semua utang Mama? Gimana kalau malam ini kita keluar dari Jakarta? Mereka nggak mungkin nemuin kita. Nanti kalau kondisinya udah aman, baru kita balik lagi. Ya, aku nggak bisa, mah. Aku belum nikah sama Irsyad. Jadi kalau sekarang aku pergi keluar kota, Irsyad pasti akan ninggalin aku. Bisa-bisa kita kehilangan semua hartanya Irsyad. Udah nggak ada pilihan lain. Waktu kita cuma 2 hari. Kita bisa dapat apa dalam 2 hari? Uang sebanyak itu dari mana, sayang? Ya, Biasanya dalam keadaan seperti ini, Mama selalu punya ide. Sekarang apa dong, Mah? ya, Mama tahu. Waalaikumsalam. Duduk. Dari mana kamu, Irsyad? Saya habis dari kantor, Tante, terus langsung kesini deh. Tante kok kelihatannya lemes banget, lagi sakit ya, Tante? Udah berapa hari ini Tante nggak enak badan, sakit kepala, sakit tenggorokan, pokoknya semua badan sakit-sakit. Kalian berdua ngobrol aja dulu ya. Tante mau ke kamar istirahat. Mah? Tante! Mama? Tante! Renata, bantu aku ya, bawa Mama kamu ke rumah sakit sekarang. Jangan dibawa ke dokter, biar saya telepon dokter yang biasa menangani Mama aja ya. Iya udah, bantu aku sekarang ya. Ren, kamu cepat telepon dokter ya, biar aku yang temenin Tante Mirna. Sebentar ya sayang, nomor teleponnya dari luar. Ya udah, cepet sayang. Kau tempatku meminta, kau beriku. Wanginya enak banget. Pasti kuenya enak banget. Bu Salma, Anissa boleh nggak nyicipin kuenya? Sedikit aja, Kak. Waduh. Bolu ini kan buat acara besok. Kalau udah dipotong, nanti bentuknya nggak bagus lagi dong. Bener dah, kebangetan. Bocah kecil sih mintanya banyak banget. Habis ntar. Kalau Mamang nih, Neng Salma, nggak usah banyak-banyak. Potekan aja paro gitu ya. Mang,
Yang saya bilang itu, bolu ini buat acara besok. Jadi Mang Bonteng, Anissa nggak boleh nyicipin. Jangan yang kenceng-kenceng dong ngomongnya. Kayak orang ajan. Mamang juga nggak budek denger kok. Anissa, daripada capek ngomong sama orang budek nggak nyambung terus, mendingan kita tidur aja yuk. Yuk. Nggak mau ah. Anissa nggak mau temenan lagi sama Bu Salma. Bu Salma itu pelit. Bukannya Bu Salma pelit. Besok Bu Salma janji deh, pasti Bu Salma simpenin khusus buat Anissa, ya? Kamu tenang ya, aku yakin kok Tante Mira pasti nggak kena apa-apa. Ibu saya nggak kenapa-napa kan, Dok? Mbak Renata harus tegar. Keadaan Bu Mirna saat ini sangat mengkhawatirkan. Saya kan udah pernah bilang sama Mbak Renata dan Bu Mirna untuk bawa Bu Mirna ke rumah sakit besar yang lengkap peralatannya. Tapi karena Bu Mirna dan Mbak Renata tidak menuruti saran saya, sekarang keadaan jantung Bu Mirna sangat parah dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tapi ibu saya bisa sembuh kan, Dok? Kalau ditangani oleh dokter ahli, saya yakin masih bisa tertolong. Sekarang saya akan memberikan surat rujukan dan saya harap besok Ibu Mirna segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Saya permisi dulu. Semoga Ibu Mirna cepat sadar dan bisa lekas diobati. Terima kasih banyak ya, Dok. Saya pasti akan selalu ngingetin Renata untuk membawa Tante Mira ke dokter. Jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih, Dok. Sayang, aku antar dokter ke depan ya. Ya. Saya sudah ngerjain tugas saya dengan baik. Sekarang, mana bayaran saya? Sandiwara kamu bagus juga. Kamu seperti dokter beneran. Lain kali kalau saya membutuhkan kamu lagi, kamu bisa kan nolong saya? Asal bayarannya memuaskan, saya pasti siap bantu kamu. Dokter, kok masih ada di sini? Saya segera pulang. Pokoknya Mbak Renata harus bawa Bu Mirna ke rumah sakit besok. Bagaimanapun juga, kesehatan lebih penting dari apapun. Permisi. Kamu tenang aja ya. Pokoknya kita harus mencari dokter yang terbaik untuk kesehatan mama kamu. Di Jakarta ini banyak dokter yang bagus. Tapi percuma aja kalau aku nggak bisa bayar. Makanya kemarin Mama tidak meneruskan pengobatannya karena kami nggak sanggup bayar. Tapi sekarang, bagaimanapun caranya aku harus tetap membawa Mama ke rumah sakit. Walaupun kami harus menjual rumah ini. Satu-satunya harta peninggalan Papa. Kamu nggak usah mikirin soal biaya. Pokoknya besok, kamu harus bawa mama kamu ke rumah sakit. Soal biaya biar aku yang tanggung. Ini ceknya. Besok baru bisa kamu cairkan pada saat kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau nyusahin kamu. Belum apa-apa aku sama Mama udah ngerepotin kamu. Biayanya biar aku cari sendiri ya. Kita ini kan mau menikah. Masalah kamu itu sekarang masalah aku juga. Selama aku bisa bantu, aku bakal bantu kamu kok. Jadi kamu gak usah sungkan ya. Dihabisin kan? Bu Salma masih pelit. Makanya diambil sama maling. Padahal Anissa kan belum coba. Daripada dikasih sama maling, kasih aja ke Anissa atau Mang Bonteng. Ih, kalau Bu Salma tahu kuenya mau dimaling, mendingan Bu Salma aja yang ngabisin. Salma, kamu teriak-teriak kenapa sih? Bu Salma sama Anissa nggak apa-apa kan? Bolu yang Salma bikin kemarin tuh hilang. Makan maling. Masa sih ada maling di sini?
Mungkin kamu lupa taruhnya di mana. Salma tuh taruh di lemari. Ini baru Salma lihat lagi. Iya, Umi. Semalam Anissa lihat Bu Salma bawa kue bulunya. Mungkin juga malingnya ngambilnya waktu kita masih tidur, jadi kita nggak tahu, ya kan? Tenang dulu dong. Belum tentu kan di sini ada maling. Ya udah sekarang biar Ustazah Aisyah yang selidikin dulu ya. Kok Bonteng nggak ada? Seharusnya dia sebagai penjaga pesantren, dia harusnya ada di sini. Yaudah, kita cari Bonteng yuk. Siapa tahu dia tahu kejadian semalam. Hai Salma. Yuk. Bonteng, Bonteng bangun. Kamu lihat maling masuk ke sini nggak, Bonteng? Bonteng. Umi, Mang Bonteng itu kan budak. Umi, ah. Mang Bonteng! Maling. Kamu ini tidur terus. Makanya kamu nggak tahu kalau semalam tuh ada maling yang masuk ke sini. Kamu molor terus sih. Mulai sekarang Umi mau kamu harus lebih waspada. Jangan sampai ada maling masuk lagi ke pesantren ini. Kurang ajar itu Umi. Siapa yang berani lawan sama Umi? Biarin Mang Bonteng ngadepin nih. Sampai mati dah. Gak ada yang mau nantang Mang Bonteng. Tapi sekarang kita tuh lagi nanyain. Soalnya semalam kue bolu buatan Ibu Salma hilang. Semalam tuh Mang Bonteng jaga gak sih? Oh, bolu Ustazah. Neng Salma pelit banget. Malah mau nyicipin bolunya, kagak dikasih. Tanya aja noh sama Neng Anissa. Bonteng, denger ya. Tadi malam ada maling yang masuk ke pesantren ini yang mencuri bolunya Bu Salma. Ada maling? Buset, mana malingnya? Udah ketangkep belum? Kalau udah ketangkep, mana orangnya? Biar Mang Bonteng hajar. Mana orangnya? Mana? Udah terlambat, Mang Bonteng. Memangnya kamu punya bukti kalau Andin itu yang mencuri kuenya Bu Salma? Tadi Anissa lihat di depan kamar Andin ada sisa kue bulunya yang dibikin sama Bu Salma. Kau tempatku meminta, kau beriku. Jurus silat dipergunakan buat kebaikan. Sekarang Mang Bonteng mau memberi contoh jurus maut. Ya, pasang tangannya di pinggang, yang kuat. Yang pertama harus tangan kanan duluan, yang mukul ya. Nih, ikutin. Ya. 1. Tahan. Iya. 2. Tahan. Nah, gitu bagus. Balik lagi ke tempat semula. Jarang-jarang dapat uang sebanyak ini. Utang kita 70 juta. Jadi uang itu masih kurang yang dari Irsyad, sayang. Kamu harus minta yang lebih banyak lagi. Ingat sayang, jangka waktu kita hanya sampai besok. Kalau enggak kita bisa diusir ke jalanan. Mama sayang, ceknya biar saya yang simpan ya, Maya. Mama nggak usah khawatir ya, saya akan minta lagi sama Irsyad. Dan pastinya dengan alasan yang berbeda lagi. Yang penting, sekarang cek ini harus saya cairkan dulu. Teman-teman, sekarang kan kita udah bisa silat. Jadi, kalau ada orang yang nakal sama kita langsung bisa hajar. Cat! Aku juga, kalau ada orang yang macem-macem sama aku, bakalan aku tangkis. Yach! Zizi, Mang Bonteng bilang silat itu bukan untuk berantem, itu untuk jaga diri. Jadi kalian nggak boleh main silat sembarangan. Iya. Loh, kok ini seperti sisa kue yang dibuat sama Bu Salma? Kok ada di sini? Banyak banget. Iya, banyak banget. Loh, kok sisa kuenya cuma ada sampai depan kamar ini? Iya ya, Anissa, Disti. Teman-teman, ini kan kamarnya Andin. Pasti Andin yang mencuri kuenya. Kok bisa Andin berani-beraninya ngambil kuenya Bu Salma? Kenapa enggak? Andin kan itu anak yang bandel. Nisa,
Anissa, kamu mau kemana? Aku mau lapor Umi. Aku nggak tahu ya kenapa nasib aku tuh seburuk ini, tau gak sih? Aku bener-bener sial hari ini. Kamu kenapa sih datang-datang tiba-tiba nangis? Kau minum dulu ya, biar tenang. Sekarang kamu cerita sama aku. Tadi waktu aku nganter mama ke rumah sakit, sakitnya mama bertambah parah. Lalu karena aku panik, aku menabrak motor yang ada di depan mobil aku, sayang. Lalu aku buru-buru turun, aku buka pintu dan aku lupa lagi menutup pintu mobil, sayang. Aku mau melihat kondisi orang yang aku tabrak itu. Lalu orang-orang mengerubuti mobil aku. Dan saat itu juga ada orang yang mengambil uang dari tas aku, sayang. Dia mengambil semua uang yang kamu kasih buat aku. Dan sekarang aku nggak punya uang untuk biaya pengobatan mama dan juga untuk mengganti rugi orang yang aku tabrak tadi. Kalau sampai aku nggak ganti rugi, aku bisa dijeblosin ke penjara. Aku nggak mau masuk ke penjara, sayang. Aku takut. Satu-satunya orang yang bisa menolong aku ya cuman kamu. Kamu jangan sedih ya. Mungkin ini adalah cobaan dari Allah. Kamu tuh harus tabah buat terima semua ini. Lebih baik kamu sekarang urus mama kamu. Kamu gak usah urusin yang lain. Biar aku yang ngurus orang yang kamu tabrak tadi, ya. Sayang, biar aku aja ya, sayang. Kamu kan lagi sibuk. Aku bisa ngurus semuanya. Kerjaan aku tuh bisa dihandle sama sekretaris aku. Biar setelah ini aku ketemu sama orang habis kamu tabrak, ya. Orang yang aku tabrak sekarang ini, rumah sakitnya sama di tempat mama dirawat. Jadi, aku bisa ngurus semuanya kok. Jadi aku langsung ngurus orang itu dan langsung ngurus mama juga. Cuma masalahnya sekarang aku sama sekali nggak pegang uang, sayang. Kamu nggak usah pikirin soal itu. Aku bakal kasih kamu cek lagi. Sebentar ya. Kamu tuh benar-benar gampang dibohongin ya. Tapi ini baru permulaan. Habis ini aku akan lebih sering minta uang sama kamu. Ini saya cek ya. Nanti aku mau ada meeting dan klien aku di kantornya. Kamu mau sekalian aku antar ke rumah sakit nggak? Aku bawa mobil sendiri kok. Kamu meeting aja, jangan sampai kamu terlambat meeting cuma gara-gara aku, sayang. Ya udah. Ini masalah serius. Jadi kamu denger baik-baik. Jadi Umi nggak capek ngejelasin terus. Ya udah tahu dong Umi, Mang Bontang. Umi, apa nggak sebaiknya kita pulangkan aja anak-anak di sini ke rumah masing-masing sampai keadaannya benar-benar aman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Aisyah, anak-anak nggak usah dipulangin. Lagian Anissa tahu siapa malingnya. Memangnya kamu udah tahu maling itu ya siapa? Dan kamu udah nangkep maling itu? Belum sih. Tapi Anissa tahu siapa malingnya. Itu adalah Andin. Anissa, Umi nggak mau kalau kamu menuduh orang sembarangan. Itu fitnah. Memangnya kamu punya bukti kalau Andin itu yang mencuri kuenya Bu Salma? Tadi Anissa lihat di depan kamar Andin ada sisa kue bulunya yang dibikin sama Bu Salma. Sampai kapanpun, Ibu Renata nggak akan pernah bisa menggantikan posisi ibu kandungnya Anissa. Kau tempatku meminta, kau beriku. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Pak. Ustazah mau kemana? Mau ke toko buku Wali Songo. Kebetulan saya lewat sana, Ustazah. Gimana kalau Ustazah ikut saya? Makasih banyak, Pak. Emangnya Ustazah mau cari buku apa? Saya mau beli buku Vicky, Pak. Saya dengar ada terbitan baru. Jadi saya harus banyak belajar. Soalnya saya ini guru. Kalau enggak, nanti saya kalah sama anak murid saya. Ustazah, saya boleh minta tolong nggak sama Ustazah? Minta tolong apa, Pak? Kalau saya mampu, insya Allah saya akan bantu. Saya tahu Ustazah itu dekat dengan Anissa, dan Anissa juga sangat menghormati Ustazah. Anissa tuh selalu mendengarkan ucapan Ustazah.
hampir nggak pernah dia membantah ucapan Ustazah. Mungkin Ustazah sudah pernah dengar dari Anissa kalau sekarang tuh saya sedang dekat dengan Renata. Tapi sampai sekarang Anissa tuh masih belum bisa nerima Renata. Bahkan dia selalu bikin ulah depan Renata. Sebab itu saya minta tolong sama Ustazah. Saya mohon Ustazah mau memberikan pengertian sama Anissa. Supaya Anissa tuh mau menerima kehadiran Renata, Ustazah. Mungkin bagi kita orang dewasa, 2 atau 3 tahun itu cukup untuk melupakan orang yang sudah meninggal, walaupun itu sulit. Tapi untuk anak-anak, sangat sulit, Pak, melupakan seseorang yang sangat dicintai, tapi dia sudah meninggal dunia. Makanya, anak-anak kecil tuh sangat susah untuk menerima ada orang baru yang mau menggantikan posisi ibunya yang sudah meninggal. Sampai kapanpun, Ibu Renata nggak akan pernah bisa menggantikan posisi ibu kandungnya Anissa. Saya juga nggak akan pernah bisa untuk menggantikan posisi itu. Maksud Ustazah apa? Maksud saya, nggak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi ibu kandungnya Anissa, Pak. Saya kira tadi tuh... Bapak pikir apa? Nggak apa-apa. Hai, Ma. Tarat! Ini baju buat Mama. Tadi Renata habis shopping, Ma. Beli tas, beli sepatu, beli baju. Pokoknya semuanya keluaran terbaru. Sayang, kita lagi butuh banyak uang. Kamu malah belanja-belanja untuk hal yang nggak penting. Siapa yang bilang itu semua nggak penting? Ini penting loh, Ma, untuk menunjang semua penampilan kita. Emangnya Mama mau dibilang ketinggalan zaman gara-gara pakai baju yang out of date? Tapi kan kita belum punya uang untuk bayar utang Mama, Renata. Mama nggak usah khawatir, Ma. Renata lagi seneng banget karena Renata baru dikasih uang sama Irsyad. Dan Renata yakin Irsyad pasti akan terus-terusan ngasih uang sama Renata. Kamu dikasih uang berapa, sayang, sama Irsyad? 30 juta. Tapi 5 jutanya Rena belanjain. Sayang, utang kita itu 70 juta, Renata, 70. Mama bayar aja dulu setengahnya. Setelah Renata dikasih uang lagi sama Irsyad, baru Renata akan lunasi semuanya. Oke? Umi, jangan hukum Andin dong, Umi. Andin itu bener-bener gak nyuri kue bolunya Bu Salma, Umi. Andin itu berani sumpah, Umi. Andin itu gak nyuri kue bolunya Bu Salma. Pasti Anissa yang berani ngejebak Andin supaya Andin itu dimarahin sama Umi. Kok kamu nyalain aku sih? Sekali lagi, Umi bertanya sama kamu. Tapi kamu harus jawab yang jujur. Karena kalau kamu terbukti mencuri kuenya Ibu Salma, kamu akan dapat hukuman yang sangat besar. Kamu masih ingat kan sama firman Allah di surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya, bagi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Sebagai pembalasan apa yang sudah mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Karena Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Demi Allah dan Rasulullah, Umi, Andin itu nggak nyuri kue bolunya Bu Salma. Ya, dia pipis di celana. Andin, lebih baik kalau memang kamu yang ngambil, kamu ngaku aja sekarang ya. Demi Allah, aku ini nggak bohong. Aku itu nggak nyuri kue bolunya Bu Salma, Umi. Sekarang Umi belum memberikan kamu hukuman. Tapi kalau kamu terbukti mencuri kuenya Ibu Salma, Umi akan langsung hukum kamu. Kamu mengerti, Andin? Iya, Umi. Tante Renata itu jahat. Anissa maunya punya ibu baru kayak Ustazah Aisyah. Kau tempatku meminta, kau beriku. Itu saya minta tolong sama Ustazah. Saya mohon Ustazah mau memberikan pengertian sama Anissa. Supaya Anissa tuh mau menerima kehadiran Renata, Ustazah. Pak Irsyad, saya mencintai Bapak. Tapi saya sekarang harus membujuk anak Bapak untuk menerima wanita lain
Sebagai pendamping Bapak, rasanya sulit buat saya ngelakuin ini semua, Pak. Ustazah Aisyah, main umpet-umpetan yuk. Sayang. Ustazah Aisyah kok sedih? Ustazah nggak sedih. Kamu tahu dari mana Ustazah sedih? Dari mata Ustazah. Merah. Kayak mau nangis. Ustazah mau nanya, kamu mau kan jadi anak yang berbakti sama orang tua? Kamu sayang kan sama ayah kamu? Kamu turuti ya permintaan ayah kamu? Ini demi kebaikan ayah kamu ya sayang. Ustazah Aisyah nggak usah sedih. Anissa pasti nurutin permintaannya ayah. Tapi ayah minta apa ya? Ayah kamu lagi kesepian. Loh, kok kesepian? Kan ada Anissa, Tante Taskia, Ustazah Aisyah. Dengar ya sayang, ayah kamu tuh takut nggak bisa ngerawat kamu sendirian. Dia pengen segera mempunyai pendamping hidup yang bisa sayang sama kamu, ngajak kamu main, bisa ngerawat kamu. Dan menurut ayah kamu, Tante Renata adalah perempuan terbaik yang bisa menjadi ibu kamu. Kita nggak mau. Ustazah tahu nggak? Tante Renata itu jahat. Dia nggak sayang sama Anissa. Sayang, kamu nggak boleh berpikiran kayak gitu. Tante Renata nggak jahat kok. Dia sayang sama kamu. Kamu harus kasih kesempatan agar Tante Renata bisa menjadi ibu yang baik buat kamu ya. Pokoknya Anissa nggak mau punya ibu tiri kayak Tante Renata. Tante Renata itu jahat. Anissa maunya punya ibu baru kayak Ustazah Aisyah. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau lupakan karuniamu. Aku nggak akan bisa maafin kamu. Kamu itu udah ngefitnah aku kalau aku maling. Dari awal juga Mas udah tahu kan, Anissa itu nggak cocok sama Renata. Jadi lebih baik pernikahan dibatalin aja, Mas. Ustazah Aisyah, Anissa kabur dari rumah. Habisnya ayah menikah sama Tante Renata. Anissa nggak